Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fena Oktasari, NPM A1D019058 dari kelas 3B. Nah, jadi video ini untuk melengkapi responsi taksonomi tumbuhan. Langsung saja ke materi. Nah, di sini saya pertama akan menjelaskan tentang alga. Nah, alga ini terbagi menjadi dua, yaitu mikroalga dan makroalga. Nah, di sini saya mendapat spesies dari mikroalga. Yang pertama yaitu Scindesmus ellipsoides. Nah, jadi ciri-ciri dari spesies ini berbentuk silindris, memanjang, berkoloni atau berdampingan satu sama lain yang memiliki bentuk segi empat datar. Biasanya habitat dari spesies ini berada di perairan danau, kolam, dan sungai. Yang kedua yaitu Clostridium cormon. Nah, berdasarkan hasil pengamatan kami, spesies ini memiliki bentuk daun berbentuk memanjang seperti bulan sabit, terdapat kloroplat pada kedua bagian dan ada sekat pada kedua bagian. Biasanya spesies ini berada di perairan payau dan perairan air tawar. Bisa dilihat gambarnya. Yang kedua yaitu contoh spesies makroalga. Nah, di sini juga saya mendapat dua contoh spesiesnya. Yang pertama yaitu Sargassum polycystum. Nah, dari ciri-ciri dari spesies ini yakni termasuk ke dalam alga coklat, talusnya gepeng atau silindris, bercabang rimbun dan memiliki gelembung udara. Biasanya spesies ini berada di zona pasang surut karena membutuhkan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Bisa dilihat gambarnya. Nah, yang kedua yaitu Padina australis. Nah, jadi ciri-ciri dari spesies ini yakni warnanya coklat dengan sedikit warna kuning, talusnya berbentuk kipas, permukaan halus dan licin, terdapat lembaran segmen tipis atau lobus dengan garis-garis hilangnya. Spesies ini biasanya hidup di bebatuan pada rataan terumbu karang di pinggir pantai. Bisa dilihat gambarnya. Yang kedua yaitu fungi. Nah, jadi jamur dibagi menjadi 4 divisi. Yang pertama yaitu Zygomycota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Dioitromycota. Nah, di sini saya juga fungi ini terbagi menjadi dua, yaitu mikrofungi dan makrofungi. Nah, di sini saya ada spesies dari mikrofungi. Yang pertama yaitu Aspergillus fumigatus. Nah, jadi spesies ini memiliki ciri-ciri yaitu berhabitat pada makanan yang disimpan pada gudang dengan kelembapan yang tinggi, memiliki struktur konida, conidiofor panjang dengan vesikel determinal. Bisa dilihat gambarnya. Nah, yang kedua yaitu Apsidia corymbifera. Nah, jadi spesies ini berdasarkan pengamatan kami bahwa memiliki ciri-ciri berbentuk koloni, filamen seperti kapas, berdiameter 3-9 cm, hifa yang lebar senositik dan berwarna abu-abu setelah dewasa. Nah, spesies ini biasanya terdapat pada penyakit Zygomycosis visceralis atau penyakit kosmopolit. Nah, di sini juga saya mendapat dua contoh dari spesies makrofungi. Nah, yang pertama yaitu Ganoderma aplanatum. Nah, jadi mungkin tak asing dengan Ganoderma ini yang memiliki ciri-ciri yaitu bentuk talus seperti kipas atau bentuk setengah lingkaran dan bergelombang. Tekstur jamur ini kering dan kasar. Jadi spesies ini biasanya berada di tumbuhan kayu yang sudah lapuk. Yang kedua yaitu Auricularia auricula, memiliki ciri-ciri yakni talus jamur berbentuk seperti mangkuk dan kadang seperti kuping, memiliki diameter 2-15 cm, tipis, berdaging dan kenyal. Biasanya juga terdapat pada kayu yang sudah lapuk. Nah, yang selanjutnya yaitu lumut. Nah, jadi lumut ini saya mendapat dua spesies juga, yaitu Marchantia polymorpha. Marchantia polymorpha memiliki talusnya berbentuk lembaran dengan bagian ujung terdapat semacam percabangan mirip pita berwarna hijau, terdapat organ seperti piala yang disebut gema. Biasanya spesies ini tumbuh di atas tanah dengan intensitas kelembapan yang tinggi. Yang kedua yaitu Riccia glauca. Nah, spesies ini biasanya berbentuk pita bercabang menempel di atas tanah dan jika dilihat dari atas maka akan terlihat seperti bulatan-bulatan kecil. Bisa dilihat gambarnya. Dan yang terakhir yaitu paku. Nah, paku ini yang pertama yaitu Asplenium nidus. Bentuknya memanjang dan lebar pada bagian tepi daunnya rata dan agak berombak. Biasanya tumbuh di pohon-pohon besar. Yang kedua yaitu Drymoclosum polyceides atau paku sisik, memiliki ciri daunnya bulat menyerupai sisik berwarna hijau. Tubuhnya terdiri dari daun tebal berdaging dan ujung tumpul. Biasanya hidup di atas pohon. Itulah materi yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.